Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Babat, dan yang saya hormati teman-teman guru dari kelas 1 maupun sampai kelas 6 dan guru mapel. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan yaitu dimensi program tindak lanjut, yaitu dari tugas PKG. Langsung saja, yang pertama latar belakangnya. Untuk latar belakang, hidup sehat merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran agar dapat berfungsi secara optimal. Sementara itu, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik secara efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat dan menjaga kebugaran jasmani perlu terus dilakukan, terutama melalui pendidikan sejak usia dini di lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, terus untuk tujuan dari program yang pertama yaitu memahami pentingnya senam dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dengan tema senam. Yang ketiga, melibatkan komunitas belajar sekolah atau KBS untuk mendukung pelaksanaan proyek. Terus manfaatnya yaitu yang pertama, bisa meningkatkan kekuatan dan kelenturan tubuh. Jadi kalau kita sering melakukan senam, itu manfaatnya ke depannya atau seterusnya meningkatkan dan kelenturan tubuh. Jadi makanya kita sering-sering melakukan senam atau aktivitas. Terus manfaat psikologis yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan disiplin. Kenapa kok meningkatkan? Sekarang banyak anak-anak kalau kita diajak sebuah acara atau senam atau yang lain, itu kurangnya rasa percaya diri dan disiplin. Kalau biasa dituju disuruh maju, biasanya malu, mesti dorong-dorongan atau yang lain karena kurangnya percaya diri itu aja dan kurangnya kedisiplinan. Biasanya kalau ada acara masih disuruh baris atau disuruh diam, masih banyak yang ramai karena kurang disiplin. Makanya kita membuat program itu biar kita bisa meningkatkan rasa percaya diri dan disiplin. Terus ada meningkatkan kekuatan dan kelenturan tubuh. Terus yang ketiga yaitu manfaat sosial, yaitu mendorong kerjasama dan interaksi positif di antara siswa. Jadi bisa kolaborasi antara teman satu dan teman lain. Kita memadukan gerakan biar bisa kompak gerakan itu. Itu manfaat sosialnya. Next. Terus capaian, langkah dan hasilnya. Capaian dan tujuannya yaitu pemahaman tentang senam, yaitu guru menentukan materi senam yang akan diajarkan.
yaitu kita sebelum melakukan program, guru menentukan materinya terlebih dahulu yang akan diajarkan. Terus langkah-langkahnya menjelaskan tentang senam yang akan diajarkan. Kita menjelaskan tentang gerakan senam yang mau diajarkan kepada siswa-siswanya. Terus peserta dan peran siswanya meliputi kelas 1 sampai kelas 6 putra dan putri, dan guru PJK dan guru kelas sebagai fasilitator. Terus yang kedua, capaian pemahaman tentang senam. Terus langkah-langkahnya menjelaskan senam kebugaran pada anak-anak sebagai pendahuluan dan memperkenalnya. Terus peran dan peserta siswa kelas 1 sampai kelas 6 putra dan putri, guru PJK dan guru kelas sebagai fasilitator. Next. Untuk struktur program, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan guru PJK sebagai koordinator kegiatan, guru PAI dan wali kelas sebagai koordinator kegiatan makan sehat dan bergizi. Terus peserta didik, pelaksana proyek, dan orang tua mendukung penyediaan alat dan waktu untuk latihan senam di rumah. Terus yang keenam, masyarakat itu menjadi mentor atau narasumber dalam pembelajaran, misalnya pelatihan senam lokal. Itu dari struktur program yang kita buat. Terus selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas. Nah, pernyataan tentang kapasitasnya, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang profesional sebagai dengan kualifikasi akademiknya. Jumlah total 13 orang. Terus sekolah memiliki lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan aktivitas senam, dan sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari referensi. Terus yang terakhir, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk pelaksanaan kegiatan senam kebugaran. Jadi sudah mencukupi atau memadai untuk kegiatan-kegiatan itu. Terus rincian kegiatannya, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada peserta didik tentang kebugaran jasmani. Jadi guru PJK, kepala sekolah atau guru-guru yang lain bisa mensosialisasikan tentang kebugaran kepada anak-anak. Bisa kita kumpulkan di kelas atau per wali kelas bisa menyampaikan tentang ini ke anak-anak. Itu yang kedua, melakukan pemahaman tentang proyek senam kebugaran, yaitu setelah kita sosialisasikan, kita kasih lagi tentang pemahaman tentang proyek senam kebugaran itu. Terus yang ketiga, membiasakan senam kebugaran di setiap hari Jumat. Jadi kita membuat program itu kita laksanakan di setiap 1 minggu sekali pada hari Jumat. Itu di jam pertama ada waktu 1 jam khusus pas di hari Jumat itu untuk kegiatan senam kebugaran. Terus rencana evaluasi, yaitu tujuan evaluasi adalah membuat penilaian tentang suatu program dan meningkatkan elektabilitas dan pertimbangan keputusan agar depannya lebih baik. Evaluasi secara menyeluruh kita dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali, atau mungkin bisa kita setiap 1 minggu sekali, berupa
apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan kembali, serta melihat umpan balik dan murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan senam kebugaran yang kita laksanakan itu. Begitu juga dengan rekan jawab dan orang tua murid, kita dapat melakukan survei atau mewawancarai sesudah melakukan kegiatan di setiap minggunya itu. Dan tantangan dan solusinya, yang pertama tantangan, siswa kesulitan menghafal gerakan karena kita baru pertama kali mengadakan senam kebugaran, jadi siswa masih kesulitan menghafal gerakan. Makanya kita tadi ada orang tua sebagai fasilitator di rumah untuk mengajari gerakan. Terus kurangnya fasilitas senam di sekolah. Terus solusinya latihan intensif dengan pendampingan. Yang kedua, pemanfaatan ruang kelas atau lapangan sebagai tempat senam. Itu tantangan dan solusinya terhadap program kita senam kebugaran. Selanjutnya, terima kasih. Itu paparan dari hasil presentasi kami atau program kami yang sudah kami lakukan. Mungkin ada tambahan atau masukan untuk kita mulai dari wali kelas. Terima kasih atas pertanyaan untuk menanggapi presentasi dari Pak Fari ini. Ya, menurut saya programnya ini sangat bagus ya, terutama untuk anak-anak sendiri. Itu setiap pagi dari Jumat 1 minggu sekali itu di jam ke-0 jam pertama ya, itu sebelum pelajaran itu anak-anak disuruh senam dulu. Nah itu sangat bagus sekali untuk kebugaran mereka terutamanya, karena anak-anak sekarang ini banyak yang biasanya setelah pulang sekolah atau pagi-pagi kurang aktivitas, yaitu cuma bermain gadget saja. Jadi 1 minggu sekali itu menurut saya juga sudah bagus untuk kebugaran mereka terutama. Dan kalau bisa itu Pak, saya sebagai wali kelas, guru-gurunya juga ikut senam. Jarang sekali olahraga. Jadi gurunya juga ikut senam supaya juga ikut gerak gitu. Nah, supaya kebugaran guru-gurunya juga terjamin gitu. Karena saya jarang sekali olahraga gitu. Dengan adanya program ini saya sangat senang sekali agar menjadikan anak juga disiplin, disiplin di jam pertama dan tidak telat. Gitu. Terima kasih, saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari wali kelas 4 yang sudah ngasih masukan, bisa kita sosialisasikan ke guru biar gurunya juga ikut senam, biar tidak muridnya saja. Kalau gurunya semangat, muridnya juga ikut semangat. Ini kan masih muridnya yang semangat, muridnya yang kurang. Ya, terima kasih dari wali kelas 4. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menanggapi lagi. Baik, terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Pak Farid, ini program yang jenengan dapat ini berarti ketika mengikuti PKDB Sutra itu ya? Iya. Baik Pak Farid, terima kasih. Berarti selama beberapa bulan terakhir ini produk yang jenengan hasilkan dari pendidikan tersebut ya? Iya. Oke, melihat paparan dari jenengan tadi Pak, saya ingin memberikan tanggapan sedikit saja terkait musik Pak, musik senam itu nanti tolong, ini programnya bagus, apalagi tadi Bapak Wali Aswad juga sudah menyampaikan kalau bisa Bapak Wali guru dan tenaga pendidik yang lainnya diajak ikut sekalian ya bagus memang. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin musiknya Pak. Nanti musiknya tolong dikondisikan karena memang saya lihat tadi temanya senam kebugaran. Kalau bisa musiknya ya musik yang senam kebugaran saja. Jangan ambil musik yang macam-macam, apalagi di lembaga kita ini kan
lembaga yang selalu diawasi oleh ketua yayasan. Ya. Jadi mohon selalu jadi perhatian ketika pagi-pagi itu selalu ada beberapa ketua yayasan yang mau masuk ke lembaga kita, khususnya untuk mengecek apa yang ada di lembaga kita, Pak. Itu yang pertama. Jadi maksud yang kedua yang perlu diperhatikan lagi, kontinuitas program ini, Pak. Jangan sampai nanti terkendala, ada beberapa kendala yang menghalangi program ini yang sedianya sudah bagus akan terhenti di tengah jalan. Jadi yang saya harapkan kontinuitas serta kolaborasi jenengan bersama wali kelas itu yang harus jenengan jaga selalu. Ya. Yang terakhir, semoga Pak Farid dengan programnya ini bisa menjadi inspirasi dari wali kelas yang lainnya sehingga tiap kelas nanti muncul program-program yang semuanya berpihak kepada siswa. Mungkin itu Pak Farid yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari wali kelas 4 dan Bapak Kepala Sekolah. Semoga bermanfaat dan bisa kita sosialisasikan kepada teman-teman lagi terkait itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.